Pegiat anti korupsi dan ahli pidana mempertanyakan keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membebaskan Urip Tri Gunawan, terpidana 20 tahun perkara suap penanganan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Lalola Esther Kaban menilai pembebasan mantan jaksa itu janggal. Dalam penjelasan pasal 12 huruf K Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diatur status bebas bersyarat dapat diberikan hanya kepada narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa hukuman. Selain itu, narapidana tersebut harus memperoleh predikat berkelakuan baik minimal 9 bulan terakhir sebelum tanggal pembebasan bersyarat. Berdasarkan aturan ini, Urip bahkan belum genap menjalani separuh masa hukuman penjaranya yang seharusnya berakhir pada 2028. Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Iwayan Dusak mengklaim sebaliknya. Urip telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menerima pembebasan bersyarat. Berdasarkan hitungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa hukuman Urip yang seharusnya berakhir pada 2028 turun menjadi 2023 setelah dikurangi total remisi yang diterimanya selama 9 tahun penjara. Pada 12 Mei 2017 lalu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan status bebas bersyarat kepada Urip. Mahkamah Agung menguatkan putusan 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah terhadap Urip karena terbukti menerima suap sebesar $660.000 Amerika Serikat dari Artalita Suryani. KPK menangkap Urip awal Maret 2008. Beberapa hari sebelum operasi tangkap tangan itu, Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penyelidikan kasus Syamsul. Yang kala itu, Urip merupakan ketua tim jaksa penyelidik BLBI. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Polemik pembebasan jaksa Urip itulah tema dialog kita pagi ini, dan di studio telah hadir peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch, Lalola Esther Kaban, dan melalui sambungan telepon kita juga sudah terhubung dengan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Bapak Ilham Jaya. Selamat pagi, Mbak Lalola. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini, dan saya juga terhubung dengan Pak Ilham. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi. Ya, sudah bersama peneliti hukum ICW, Mbak Lalola Esther Kaban di sini juga ya, Pak Ilham ya. Ya. Pak, terkait pembebasan jaksa Urip, ini kan belum setengah menjalani vonis hakim. Kok bisa dikeluarkan, Pak Ilham Jaya? Jadi begini, kita jelaskan agar para pemirsa TV Berita 1 dapat mendapatkan informasi yang jelas. Bahwa Urip itu sudah putus sejak tanggal 14 Maret 2009. Beliau diputus dengan pidana 20 tahun. Nah, kepada yang bersangkutan sejak tahun 2009 itu, karena ditahan sejak tanggal 3 bulan 3 2008, di 2009 beliau itu sudah mendapatkan remisi. Sehingga sampai di tahun 2016 remisi beliau itu, Urip Tri Gunawan itu 51 bulan 60 hari. Yang bersangkutan tidak diberlakukan PP 99. Oleh karena itu, pada hitungannya tanggal 2/3 dari masa pidananya adalah tanggal 27 bulan 1 2017. Nah, yang bersangkutan menjalani dendanya dari tanggal 27 sampai pada hari dia dibebaskan itu. Nah, dendanya itu sebanyak 500 juta. Sudah dibayar 290 juta. Nah, gitu, Pak. Oke. Ya, ini Mbak Lalola bagaimana melihat pembebasan Urip Tri Gunawan ini, kalau dari ICW melihatnya seperti apa? Ya, saya mau garis bawahi dulu tadi pernyataan soal bahwa Urip tidak terikat dengan PP 99 2012. Artinya Urip itu terikat dengan PP 28 tahun 2006 gitu ya. Yang mengatur sebetulnya kurang lebih serupa, tapi untuk
terpidana yang divonis sebelum PP 99 itu disahkan. Nah, terkait dengan pemberian remisi misalnya dalam PP 28 tahun 2006 itu juga tidak sembarangan bisa diberikan gitu. Remisi hanya boleh diberikan jika yang bersangkutan sudah menjalani minimal sepertiga masa pidana. Nah, pertanyaannya tadi kan sudah disampaikan bahwa Urip menerima remisi itu bahkan sejak tahun 2009 gitu ya, meskipun penahanan dalam proses pidana itu berjalan sejak bulan Maret 2008. Tapi pertanyaannya apakah ketika tahun 2009 itu Urip sudah menjalani sepertiga masa pidananya? Karena kalau dihitung dari sepertiga dari 20 tahun itu rasanya masih sekitar 6 tahun gitu ya. Jadi dipertanyakan sekali apa dasar kemudian Kementerian Hukum dan HAM itu memberikan remisi di tahun kedua asumsinya gitu ya, kalau sejak pidana PN-nya misalnya dijatuhkan di September 2008. Mestinya gitu ya. dia baru menerima itu di 2014. Sekitar tahun itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau stick dengan perhitungan bahwa sepertiga masa pidananya Urip itu baru diberikan remisi gitu ya di tahun ke-6. Nah, kemudian remisi diberikan sejumlah 4 tahun itu kan juga jadi bertanya-tanya itu proporsinya seperti apa gitu. Nah, ditambah lagi tadi sudah dikonfirmasi bahwa pemberian remisi itu diberikan bahkan dari tahun 2009 gitu. Dasarnya itu apa? Baik. Gitu. Pak Ilham Jaya. Gimana? Terima kasih Mbak Lola. Kami sampaikan bahwa Urip Trigunawan itu tidak masuk di dalam PP 28. Karena di PP 28 itu ada 3 ketentuan yang harus masuk. Dan ketiga-tiganya itu harus masuk. Apabila satu saja tidak masuk di dalam ketentuan kumulatif itu, maka dia tidak bisa diberlakukan PP 28. Nah, dari 3-nya itu, yang pertama adalah melibatkan aparat negara, betul, Urip Trigunawan adalah aparat negara. Kedua, perkaranya itu menarik masyarakat. Betul, pada saat itu menarik masyarakat. Yang ketiga, kerugian negara itu minimal 1 miliar. Sementara di dalam kasusnya Urip itu tidak ada kerugian negara. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa dikenakan PP 28. Gitu, Mas. Mbak Lola, silakan. Iya, saya mau menanggapi dulu. Kalau saya baca dari penjelasan di PP 28 tahun 2006 itu kan pertama memang betul tadi yang dikatakan Pak Ilham bahwa dia melibatkan aparat penegak hukum gitu ya. Jelas Urip memenuhi unsur tersebut. Kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Jelas Urip ketika kejadian itu berjalan gitu ya, itu juga perkara yang menarik perhatian masyarakat. Dan di sini dijelaskan juga bahwa kata hubungnya itu adalah dan atau gitu ya. Jadi dia bisa berlaku kumulatif, bisa berlaku alternatif. Nah, rasanya dalam konteks ini perkara Urip dia sudah memenuhi 2 gitu, dan kata hubung di akhir dari penjelasan PP 28 2006 itu tidak kemudian bisa melepaskan tanda kutip Urip dari keberlakuan PP ini gitu, karena toh kata hubung atau kata yang digunakan di akhir dari penjelasan PP ini adalah dan atau gitu ya. Jadi rasanya jadi naif sekali kalau misalnya Urip kemudian tidak diberlakukan PP 28 2006 cuma karena ini dianggap berlaku alternatif, padahal ini juga ada kemungkinan berlaku secara kumulatif gitu ya. Jadi rasanya kalau misalnya tadi dibilang harus berlaku kumulatif itu tidak serta-merta juga tersebut dalam PP ini karena ada kata ataunya gitu ya. Jadi ya, silakan. Jadi rasanya ini. Jadi dari pasalnya itu sebetulnya penafsirannya itu bisa akumulatif atau alternatif gitu. Dimungkinkan keduanya. Pak Ilham. Pak Ilham Jaya. Ya, Pak Ilham Jaya, ini sebetulnya masalah penafsiran dari pasalnya ini, Pak Ilham. Apakah memang pasalnya itu harus kumulatif atau sebetulnya bisa penerapannya secara alternatif, itu yang menjadi penafsirannya. Nah, kalau dari Kemenkumham ini nampaknya tetap pada posisi kumulatif. Iya, apabila dia tidak memenuhi 3 unsur itu, maka tidak diberlakukanlah PP 28. Sebetulnya, Mas, dalam kasus ini banyak yang lain.
tidak diberlakukan PP 28 ini? Ya. Sebetulnya tidak ada yang istimewa di Urip Tri Gunawan ini, karena pada saat yang bersama juga tidak diberlakukan PP 28 ada berapa banyak juga. Pak Ilham, maaf mungkin saya agak sedikit berbeda sama Pak Ilham. Kalau menurut saya kasus Jaksa Urip ini sangat menarik buat saya karena ini melibatkan penegak hukum dan dengan kasus korupsi yang luar biasa besar gitu. Dan saya yakin banyak masyarakat juga yang mempertanyakan hal ini. Bahkan KPK juga mengatakan bahwa ini sangat mengganggu rasa keadilan di masyarakat, meskipun ini pasti rasa keadilan bagi Urip juga pasti harus diperhitungkan. Tapi bagi masyarakat ini sangat mengganggu rasa keadilan. Gimana Pak Ilham melihat? Ya, betul Mas. Betul sekali bahwa rasa keadilan di masyarakat memang kita sadari mungkin terganggu. Tapi kita sebagai pelaksana ketentuan, pelaksana aturan, bahwa apabila ini hak narapidana ini sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan tidak diberikan, justru bagi kami dipersalahkan. Artinya bahwa ketentuan ini mengapa tidak diberlakukan hak seorang narapidana. Baik. Nah, karena kalau memang ini tidak disetujui atau ini kita sepakati ini tidak digunakan, aturannya kita cabut dulu semua. Oke. Pak Ilham Jaya, keputusan Kemenkumham terkait pembebasan bagi Jaksa Urip ini adalah keputusan yang final dan tidak akan bisa dianulir lagi ya? Kalau terhadap pembebasan bersyarat yang sudah kita berikan, hanya 3 yang bisa dicabut. Yang pertama, yang bersangkutan melakukan tindak pidana kembali. Oke. Yang kedua, mereka yang tidak mengikuti pembimbingan oleh Bapak. Oke. Yang ketiga, kehidupan klien di masyarakat mengganggu ketentraman. Artinya masyarakat merasa bahwa apabila adanya klien ini suka menimbulkan gangguan. Oke, baik. 3 hal itu yang dapat dicabut. Baik. Iya. Baik, Pak Ilham Jaya. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Mbak Lola, kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali.